berhadas maupun orang yang berjunub, awil haid, aw hamala kitaban min kutubil fiqhi, atau orang-orang yang membawa kitab dari kitab-kitab fikih, wa ghairihi minal ulum, atau kitab-kitab ilmu yang lain, fi ayatun minal Qur'an, di dalam kitab itu ada ayat Al-Qur'an, aw thawaban matarazan bil Qur'an, atau penjelasan-penjelasan yang terkait dengan Quran, au darahima au dananiro mankusyatan, atau dirham-dirham atau dinar-dinar mankusyatan yang terkumpul, au hamala mata'an fi jumlatihi mushafun, atau membawa mata'an dalam waktu tertentu, fi jumlatihi dalam jumlahnya mushaf, ya, membawa jumlah mushaf, aw lamasal jidar awil halwa awil khubza al manqush bihi fal madhhab as-sahih jawazu kadzalik hadza kullihi li'annahu laisa bi mushaf. Jadi kalau ada kitab-kitab yang semuanya itu ada Al-Qur'an, atau di dalamnya juga ada dirham, di dalam tas itu ada dinar, kemudian di dalamnya itu ada ayat, ada lembaran-lembaran yang isinya ayat Al-Qur'an, kemudian ada jidar, ada halwa manisan, ada roti, ada mangkus, ya, ada roti al-khubzal mangkus, roti yang keras, roti roti Arab itu, roti Arab. Maka dalam mazhab kami itu boleh. Jadi ya, kalau orang junub itu bawa kitab, ada tas backpacker, tas itu kan isinya banyak, ada roti, ada macam, ada duit, ada segala macam di dalamnya. Itu tidak dihukumi sebagai bawa Quran, walaupun ada dalam kitab-kitab itu ada ayat-ayat Quran, tidak dihukumi sebagai bawa Quran. Li'annahu laisa bimushaf, karena itu bukan bagian dari mushaf. Fihi wajhun annahu haramun. Kalau di dalamnya itu ada ada mushaf, maka itu diharamkan. Waqala Abdul Qudu Abdul Hasan Al-Mawardi fi Kitabil Hawi yajuzu masku thiyab al-matarazah bil Quran. Boleh nyentuh mushaf yang nyentuh baju yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran. Misalkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak apa-apa nyentuh itu. Baju yang ada tulisannya itu. Wala yajuzu lubsuhuma bila khilafin. Tapi tidak boleh dipakai bila khilafin, dengan sepakatan. Makanya tidak boleh. La ilaha illallah itu kan ayat Al-Quran itu. La ilaha illallah. Disentuh boleh, dipakai nggak boleh. Nggak boleh, kita nggak ada menghormati. Makanya dari dulu itu yang menentang keras kalimat tauhid dijadikan sebagai pernak-pernik pakaian itu orang NU. Karena apa? Mohon maaf, ini dipakai ke kamar mandi, la ilaha illallah ke kamar mandi. Di mana letak penghormatannya? Kita orang NU bolak-balik wiridan di tempat yang suci, di tempat yang bersih. Habis wiridan makan kenyang karena ngingkung, pakai ngingkung kan. Lah mereka dengan seenaknya pakai la ilaha illallah masuk ke kamar mandi kan. Masya Allah, gak ada akhlaknya. Makanya harus ngaji tibian dulu dia. Sama siapa? Sama Ustadz Fil kan. Li'annal maksud bilubsiha at-tabarruk bil Quran, karena sesungguhnya maksud memakai pakaian yang ada tulisan Quran itu ialah tabarruk bil Quran. Tabarruk bil Quran, mencari barokah, mengalap barokah dengan Quran. Wa hadzal ladzi qalahu dhaif, dan ini merupakan pendapat yang dhaif, lemah. La yuwafiqhu ahadun alaihi fi ma ra'aituhu, dan tidak ada yang sepakat, seseorang pun tidak ada yang sepakat atas apa yang telah aku ketahui. Kata Imam An-Nawawi, gak ada yang sepakat. Ini pendapat dhaif, walaupun niatnya tabarukan sama Quran. Aku kan tabarukan sama kalimat tauhid. Kamu sama kalimat tauhid kok anti banget sih? Aku gak anti. Kalimat tauhid itu cukup jadi la ilaha illallah dalam hati, tidak perlu disampaikan melalui ini. Karena haram ngaji tipian sih makanya dulu waktu demo 212 411 itu 411 dan demo-demo yang selanjutnya itu kan banyak sekali kan. La ilaha illallah jadi bendera, kemudian selesai demo berserakan kepada Masya Allah, miris itu. Di mana letak penghormatan mereka? Bal sarraha Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini ghairuhu bijawazi lubsiha. Akan tetapi penjelasan Imam
Al-Juwaini dan lainnya itu boleh makai, hanya Imam Al-Juwaini yang boleh. Kalau ada pendapat yang memperbolehkan memakai pakaian atau sesuatu yang kaitannya dengan kalimat-kalimat Al-Quran, itu hanya pendapat Imam Al-Juwaini. Dan kembali lagi pendapat ini pendapat dhaif juga. Wallahu a'lam. Wa amma kutubu tafsiril Quran fa in kana al-Quran fiha aktsara min ghairihi haruma masfuha wa hamluha. Dan adapun menulis tafsir Al-Quran, apabila dalam Al-Quran itu di dalamnya lebih banyak, maka diharamkan untuk megang maupun bawanya. Jadi ini tafsir nih, tafsir maupun terjemahan. Ketika tulisan ayat Al-Quran itu lebih banyak daripada terjemahannya, maka kita dilarang megang maupun bawa dalam kondisi muhdits, berhadas. Dalam kondisi berhadas. Tapi kalau dalam Al-Quran, dalam tafsir ini lebih banyak penjelasan tafsirnya daripada ayat Al-Qurannya, kita nggak apa-apa pegang. Nggak apa-apa pegang. Kayak kitab ini, ya memang bagusnya sunnahnya kita harus pakai wudu, sunnahnya. Tapi kalau udah pakai wudu, misalnya kamu malas kalau mandi, ya nggak apa-apa, udah diharamkan juga. Tapi nggak dapat keutamaan, nggak dapat afdoliyah. Nah, wa in kana ghairuhu aktsara kama qala wal ghalib fa fihi salasatu aujuhin. Kalau di dalam tafsir ini, di dalam kitab ini penjelas Al-Qur'annya itu lebih sedikit dan lebih banyak itu kalimat-kalimat yang lain, entah itu terjemahan, entah itu tafsirnya, maka itu ada 3 wajah. Pendapat yang pertama yang sahih ialah tidak haram. Tidak haram. Yang kedua itu haram, karena di dalamnya masih ada Al-Quran, tetap diharamkan. Yang ketiga, in kana al-Qur'anu bi khattin mumayyizin. Kalaupun di dalamnya itu ada tulisan yang mumayyiz, yang jelas, itu baru dia haram. Bi ghalatin aw khumratin wa nahwihima haruma. Dengan tulisan atau warna wa ghairihima dan wa nahwihima dan selain mereka berdua haruma, tetap juga diharamkan. Wa illam yatamayyaz lam yahrum. Kalau ada tulisannya tidak jelas, samar-samar tulisan dalam buku ini, dalam tafsir ini tidak jelas, itu tidak diharamkan. Tapi kalau tulisannya jelas, warnanya jelas, tulisannya jelas, fontnya beda, itu diharamkan. Tapi kalau versi saya sama seperti pendapat ini, tidak haram selama ayat Al-Qur'annya itu tidak lebih banyak daripada kalimat-kalimat yang lain. Misalkan selama terjemahan itu lebih banyak daripada Al-Quran, kita tidak apa-apa. Ketika kita sedang hadas, pegang. Hadas kecil ya, maksudnya ya hadas kecil ya, kita sepakat hadas kecil pegang tidak apa-apa. Kecuali junub, kita kan udah bahas. Kecuali junub itu haram. Qultu wa yahrumul mas idza istawa. Qala sahibut at-tatimmah min ashabina wa idza qulna la yahrum fa huwa makruhun. Yang dimaksud la yahrum, tidak haram, itu ya makruh. Ya kalau tidak haram bukan berarti tidak apa-apa, tidak boleh. Berarti maknanya makruh. Artinya kalaupun di sini ada kitab tafsir, penjelasan tafsir lebih banyak daripada Al-Qur'an, daripada ayat Al-Qur'annya, kamu pegang dalam kondisi berhadas, makruh hukumnya. Tidak haram berarti makruh. Kalau kita harus sepakat itu harus jelas. Wa amma kutubu hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa illam yakun fiha ayatun minal Qur'an la yahrum masuha. Kalaupun kita menulis hadis Rasul, kemudian di dalam hadis-hadis itu ada ayat-ayat dari Al-Qur'an, kita tidak diharamkan megangnya. Enggak apa-apa kita baca kitab hadis, enggak apa-apa kita megang ini, enggak apa-apa megang. Wal aula alla yamassaha illa ala taharatin, dan pendapat yang utama ialah hendaknya jangan megang, jangan menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Fa in kana fi ayatun minal Qur'an lam tahrum 'alal madhhib bal yukrah. Dan kalaupun di dalam kitab-kitab hadis tadi ada ayat-ayat Al-Qur'an, tidak diharamkan menurut madhab kami, akan tetapi dimakruhkan. Megang itu nyentuh makruh. Fihi wajhu annahu yuhram. Dalam wajah ini, dalam pendapat ini sesungguhnya diharamkan. Wa huwa alladzi fi kutubil fiqhi, seperti dalam kitab-kitab fikih.
Wa ammal mansukh tilawatuhu kasyai wasyaikha idza zayyana farjumuha. Adapun yang dikatakan mansukh tilawatuhu yaitu bacaannya ialah seperti asy-syaikh seorang laki-laki tua, wasyaikhah perempuan yang tua, idza zayyana ketika keduanya itu melakukan zina, farjumuha maka keduanya dirajam. Au ghairi dzalik fala yahrum massahu wala hamlah, atau lain sebagainya, maka fala yahrum nassahu maka diharamkan megangnya, wala hamlahu dan diharamkan membawanya. Qala ashabuna kadzalika Taurah wal Injil. Inilah pendapat kami seperti yang disampaikan dalam kitab Taurah maupun kitab Injil. 3 lembar lagi.